Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bang Nasrullah mengenai capres-cawapres yang tersandung kasus hukum, lalu kemudian ada instruksi dari Jaksa Agung ini ditunda kasus hukumnya. Sebenarnya seberapa besar sih potensi capres-cawapres ini terganjal untuk kemudian bisa nyapres dan cawapres jika kemudian tersandung kasus hukum menggunakan tangan dari aparat penegak hukum? Mungkin Pak Ketut punya jawabannya nih, Pak Ketut silakan. Saya jawab dulu apa yang disampaikan oleh Pak Abraham tadi ya. Saya setuju sekali Pak dengan sikap integritas dan profesional yang dimiliki oleh para penegak hukum ya, semuanya sebenarnya tidak ada upaya-upaya kekhawatiran bagi kita. Namun di tahun politik ini ya apapun yang kita lakukan semua ujung-ujungnya adalah politisasi. Seperti perkara-perkara yang kita tangani seperti kasus BTS yang lagi naik daun sekarang ya, kasus Migor yang lagi berjalan juga, semua masyarakat ngomongnya wah ini pasti ada kriminalisasi, ada politisasi karena ini tahun politik. Itu yang kita hindari sebenarnya. Dan di dalam instruksi Jaksa Agung itu secara tegas juga dijelaskan bahwa di dalam menerima dan menelaah suatu laporan dan pengaduan dari masyarakat kita harus cermat, teliti dan penuh kehati-hatian sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Abraham tadi. Itu betul-betul sehingga kedepannya memang ini karena instruksi tidak hanya ditujukan kepada jajaran Jampitsus tapi juga Jampidum dan Jampitel ya. Kedepannya semua akan dibikinkan breakdown pedoman-pedoman khusus terkait dengan instruksi tersebut sehingga memang bisa dipahami oleh satker yang ada di daerah baik Kejati, Kejari dan Kecapjari. Kemudian untuk Pak Nasrullah, saya sependapat betul Pak Nasrullah bahwa instruksi ini hanya berlaku bagi internal kejaksaan dan dikhususkan yang mempunyai kewenangan penyidikan sampai pada penuntutan, yaitu tindak pidana korupsi. Kita menyadari betul Pak bahwa instruksi ini tidak bisa kita terapkan untuk semua institusi lembaga lain seperti KPK dan kepolisian ya. Kalau kepolisian mestinya punya kasus korupsi ya tetap kita tangani, tetap kita jalan Pak gitu loh. Tidak bisa kita tampilkan dan tidak bisa kita berlakukan di instruksi ini, tapi ini adalah sebagai langkah antisipasi oleh Pak Jaksa Agung pada jajarannya. Ini hanyalah pedoman atau adalah instruksi atau istilahnya sifatnya internal. Kalau di bahasa hukumnya side web lah ini yang bisa kita keluarkan secara sembarang kepada instansi yang lain seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan tadi apakah ini berpotensi ketika instruksi tidak keluarkan, ini bisa-bisa saja. Maka daripada itu, Mas, ini adalah langkah antisipasi agar kita tidak melakukan hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya yang pernah terjadi. Karena apa? Hasil evaluasi dari pimpinan di kejaksaan ini ada dulu gitu loh kan. Ada seperti ini dulu. Ya, tadi benar yang disampaikan oleh Pak Abraham. Di daerah belum tentu sama pemikiran dengan di pusat. Kita antisipasi langkah-langkah ini sampai ke daerah. Karena yang namanya pemilihan umum ini tidak aja pemilihan presiden dan wakil presiden dan anggota legislatif yang ada di pusat, tapi juga di daerah-daerah tertentu juga akan mengalami hal yang sama. Jangan sampai kita masuk menimbulkan satu kegaduhan baru, menimbulkan sesuatu kekhawatiran bagi penegakan hukum sehingga kita memang sebenarnya kegaduhan seperti apa sih potensi besar begitu ketika ada black campaign hingga bisa menghentikan seseorang sebagai menyalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres? Begini, kita tidak mau satu proses demokratisasi ya baik di pusat maupun daerah ini bisa terganggu karena adanya proses hukum yang kita lakukan. Karena tidak semua laporan-laporan yang dilaporkan oleh masyarakat, biasanya kalau di musim politik ini laporan begitu banyak, tidak semua laporan itu mengandung satu kebenaran, sehingga memang dari sisi instruksi ini, ya Pak Jaksa Agung itu dalam instruksinya sudah jelas itu harus dicermati, diteliti dan dipenuh dengan kehati-hatian sudah bisa bilang. Ya sejauh mana menimbulkan suatu efek yang tadi, ya, dengan kita melakukan suatu pemeriksaan pemanggilan kepada orang-orang yang mencalonkan diri sebagai legislatif dan eksekutif, baik dia kepala daerah, baik dia itu anggota DPRD, ini dikhawatirkan akan menimbulkan black campaign, dikhawatirkan akan menimbulkan stigma negatif bagi mereka yang kita lakukan pemeriksaan. Itu aja sebenarnya. Oke, Bang Abraham Samad, seberapa kuat kemudian instruksi ini berlaku di jajaran penegak hukum? Karena kita tahu selain Kejaksaan Agung, ada KPK, ada juga Polri yang masih tetap bisa untuk mengusut kasus-kasus seperti ini. Sebenarnya kalau kita lihat ya seperti tadi yang disampaikan Pak Ketut, ini kan instruksi sifatnya internal di lembaga kejaksaan. Jadi tidak mengikat kepolisian maupun KPK sebagai lembaga penegakan yang lain. Kalau saya sih pada posisi mungkin ya menurut saya kalau lebih arif ya, lebih bijaknya ini dipilah-pilah. Sebaiknya yang tidak dilakukan pengusutan menurut saya itu adalah capres dan cawapres
saja. Itu lebih gampang monitornya, iya. Itu lebih gampang monitornya karena itu ada di tingkat pusat kan. Tapi kalau dia menyeluruh terhadap seluruh orang-orang yang ikut di dalam kontestasi pemilu, misalnya caleg mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, pilkada dan lain-lain sebagainya, ini yang menurut saya ada kekhawatiran. Kenapa ada kekhawatiran? Karena lagi-lagi aparat penegak hukum yang ada di daerah itu, ya saya bukan katakan tidak pintar ya Pak Ketut, bukan. Tapi kadang-kadang susah menafsirkan hal-hal yang sebenarnya masih samar-samar. Atau kadang-kadang juga menafsirkan terlalu jauh hal-hal yang sifatnya samar-samar. Ya. Oleh karena itulah menurut hemat saya, kalau lebih arif, aturan yang dikeluarkan, instruksi yang dikeluarkan Jaksa Agung, itu sebaiknya dalam hal capres dan cawapres saja. Kalau menurut saya itu lebih arif. Oke, menarik. Tidak termasuk di dalamnya misalnya caleg yang ada di tingkat kabupaten, provinsi maupun pilkada. Karena kalau itu berlaku semuanya, saya melihat justru ini berpotensi ada hal-hal yang menurut saya akan dilakukan tidak berkaitan dengan penegakan hukum itu sendiri. Oke. Artinya apa? Ini juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menghindar dari proses hukum sebenarnya. Baik. Baik. Bang Nasrullah, Ya. mungkin punya tanggapan ini sebaiknya hanya diberlakukan untuk capres-cawapres saja, karena bisa lebih gampang diawasi ke depan. Gini, saya jawab dulu pertanyaan Anda tadi. Seberapa besar proses hukum akan menimpa capres-capres dan cawapres yang ada? Ya. Ya. Saya tidak boleh dan kita sepakat tidak boleh merujuk kepada satu capres manapun dan itu karena menimpa seseorang, bukan. Ini sistem. Sistem bahwa ketika orang sudah ditetapkan sebagai capres atau cawapres, proses hukum atas yang bersangkutan ditunda terlebih dahulu. Itu sistem itu yang harus dibangun dan lewat kebijakan. Sekali lagi saya katakan, kebijakan itu sebaiknya diputuskan oleh kepala negara sehingga berlaku bagi kejaksaan, berlaku bagi KPK, berlaku bagi kepolisian. Jangan kebijakan itu diambil oleh lembaga kejaksaan. Akhirnya serangannya ke lembaga kejaksaan toh sekarang ini, padahal kebijakan itu seharusnya berlaku untuk semua lembaga penegak hukum. Nah, kemudian saya juga orang yang mohon maaf Pak Abraham Samad, saya melihat bahwa tidak sedikit fakta di lapangan Pak Abraham Samad. Lawan-lawan kepala daerah, begitu dia sudah mau muncul sebagai calon, terutama oleh incumbent yang sudah punya hubungan baik dengan, ingin menyerang lembaga, sudah hubungan baik dengan Kajati, hubungan baik dengan Kajari, hubungan baik Kapolda, Kapolres, dia bisa membuat sebuah serangkaian kerjasama untuk menggagalkan calon-calon kepala daerah lainnya atau calon itu. Ini case ini kan tidak lama ditunda, hanya dalam sejak Oktober sampai dengan dilakukan pemilihan umum tersebut sekitar 5 bulan seperti yang dikatakan tadi. Habis itu jalan lagi proses hukum. Nah, karena jangan sampai proses pidana menghancurkan proses tata negara. Jangan sampai hukum pidana ini digunakan untuk menjegal tegaknya hukum tata negara. Nah, saya sepakat hukum pidana tidak boleh dikesampingkan, tidak boleh dibuat pengecualian, harus tetap ditegakkan. Tapi momentumnya, pemilihan momentumnya saja yang dilakukan penundaan agar jangan timbul tuduhan-tuduhan dan agar juga jangan ada langkah-langkah jegal-menjegal. Faktanya yang ada sekarang begitu banyak pada masa lalu, ya saya nggak tahu sekarang sudah berubah apa belum perilaku itu. Begitu banyak pada masa lalu orang ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil saja diumumkan sebagai tersangka menjelang pilpres, pemilu atau menjelang pilkada, tapi case-nya tidak pernah naik sampai sekarang. Tidak perlu saya sebutkan seberapa banyak kasusnya, karena saya tidak pernah melakukan survei. Tapi banyak sekali kasus itu yang tidak naik ke pengadilan sampai sekarang. Baik. Tapi Pak orang tersebut Nasrullah, sudah terjegal untuk ini kan kita tahu bahwa mencalonkan dirinya. Kejaksaan Agung dengan Nah, KPK apakah tidak kita mau sinkron. ulang Nah, lagi, ini mau ulang bagaimana lagi? nih langkah hukumnya? Saya jawab ya Mbak ya. Ya iya, karena kalaupun Kejaksaan Agung dengan KPK tidak sinkron, seharusnya itu keputusan kepala negara. Iya. Sinkron tidak sinkron dijalankan.
Andai saja itu presiden punya keberanian. Nah, masalahnya kan presiden pengennya lempar ke lembaga kejaksaan. Yang dihujat sekarang lembaga kejaksaan. Coba presiden punya jiwa kenegaraan. Beliau mengatakan, tidak, tunggu sampai selesai ini. Ini kan keputusan kebijakan negara yang diambil. Jadi politik hukum yang diambil oleh presiden, politik penegakan hukum loh ya, bukan mempolitisasi hukum maknanya. Ini politik penegakan hukum dalam rangka agenda nasional. Baik, Pak Ketut. Saya ingin ke Pak Ketut. Pak Ketut, jadi dengan ada instruksi ini bisa dibilang ya percuma juga karena KPK masih bisa jalan terus. Harusnya dari presiden saja, jadi semuanya seragam. Nah ini gimana nih Pak Ketut? Saya sependapat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Nasrullah. Ke depan mungkin sebuah penegak hukum mempunyai guidance yang sama dengan Kejaksaan Agung ya, karena mengingat proses demokratisasi ini mahal banget, Mas. Gitu loh. Yang memang betul bahwa ini sementara yang kita keluarkan ini adalah hanya bersifat kebijakan internal, tidak keluar kemana-mana, tidak diberlakukan kepada KPK dan tidak juga diberlakukan kepada teman-teman penyidik di kepolisian seperti itu. Kemudian kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh KPK dengan kejaksaan itu sangat berbeda. Di KPK itu tidak punya jajaran sampai ke tingkat bawah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nasrullah tadi. Tidak ada kajatinya, tidak ada kajarinya sampai kacap jari, satu itu. Yang kedua, kalau kasus-kasus yang dilakukan oleh KPK itu kasus OTT tidak bisa diberlakukan dengan instruksi ini. Kalau OTT tetap jalan, ya. Begitu juga kalau kejaksaan ke depan melakukan kasus-kasus OTT tapi tetap jalan juga, gitu loh. Karena itu sudah tertangkap tangan, tidak bisa kita hindarkan itu. Ini khusus bagi laporan-laporan yang sifatnya baru yang akan diteliti, yang akan dilakukan suatu pemeriksaan seperti itu. Oke, kita ke Bang Abraham Samad. Bang Abraham, ini kan dua sisi yang berbeda. Kejaksaan Agung tetap bersikuku, KPK juga. Artinya keduanya tidak sejalan. Nah, sebenarnya ini menunjukkan apa yang terjadi? Saya ingin menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan Pak Nasrullah. Jadi menarik menurut saya ya, bahwa ternyata saya bisa menyimpulkan yang jadi problem itu di aparat penegak hukumnya, seperti tadi yang Pak Nasrullah bilang bahwa di daerah itu ada pemilihan pilkada, bupati, wali kota dan provinsi yang sebenarnya orang kadang-kadang tidak punya masalah hukum terus dilaporkan, kemudian karena dia temanan sama misalnya aparat penegak hukum tertentu, dia bisa ditindaklanjuti atau bisa dipetieskan. Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa problemnya itu sebenarnya ada di aparat penegak hukum. Kalau problemnya ada di aparat penegak hukum, maka sebenarnya yang harus difungsikan, kalau di Kejaksaan Agung, ya fungsi pengawasannya harus diperketat. Jaksa Agung Muda, bidang pengawasannya agar bisa meneliti ya, bisa mengawasi lebih ketat terhadap proses penegakan hukum yang terjadi di institusi kejaksaan, mulai dari atas sampai di tingkat bawah. Begitu pula kalau di kepolisian dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau mau dilihat apa yang disampaikan Pak Nasrullah, ini kan ada persoalan di penegak hukum dari segi integritas serta independensinya. Kenapa saya katakan ada masalah di segi integritas independensinya? Karena kalau aparat penegak hukum tidak kuat integritasnya dan independensinya itu tidak kuat, maka dia bisa diombang-ambing seperti tadi dikatakan Pak Nasrullah, dia bisa diorder, ya, bisa ditarik ke sana kemari. Tapi kalau aparat penegak hukumnya itu integritasnya kuat, independensinya kuat, dia nggak bisa diorder, nggak bisa ditarik ke sana kemari oleh kepentingan politik. Oleh karena itu, dalam konteks itu, maka kalau menurut hemat saya pribadi, saya lebih tepat, lebih cocok kalau ini hanya dipersempit di Pilpres saja. Kalau saya, ini pendapat pribadi saya, karena itu lebih gampang mau monitor. Baik. Jadi mungkin Pilpres dan semua aparat penegak hukum itu menjadi mengikuti sistem itu, dan kalaupun sistem ini akan dikeluarkan, ya memang kepala negara yang harus mengeluarkan instruksi ini lewat keputusan presiden ya, bahwa aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan maupun KPK dan yang lain-lainnya harus menjalani sistem yang sudah disepakati bersama, yaitu dalam proses Pilpres tidak ditangguhkan ya, istilahnya ditangguhkan, bukan dihentikan. Baik. Ditangguhkan. Terima kasih Pak Abraham Samad, terima kasih Pak Ketut, terima kasih Pak Nasrullah. Siapa tahu Pak Jokowi nonton bisa mengeluarkan instruksi seperti yang kita perbincangkan pada sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih.
Terima kasih. Sama. Mas Nasrullah, Pak Abraham. Terima kasih banyak. Selamat sore Pak. Baik.